Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Karo-Karo. Saya dari program studi Perbankan dan Keuangan. Saya dari kelas BK5D dan dosen untuk mata kuliah kali ini yaitu Bu Eva Marpaung, SE MSc. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan Bank Sumut pada periode 2019-2020, di mana pada masa tersebut negara kita Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Tanpa basa-basi lagi, saya akan memaparkan penjelasan tentang analisa laporan keuangan tersebut. Sebelumnya, untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini guna untuk membantu saya mendapatkan surplus dari YouTube. Baik, untuk di laporan posisi keuangan ada kelompok aset, di mana kelompok aset ini terdiri dari beberapa pos. Ada kas, giro pada BI, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, ada efek-efek, ada surat berharga yang dibeli, kredit yang diberikan ke masyarakat, pembiayaan syariah, penyertaan saham, beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset hak guna, aset tetap, aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, aset lain-lain atau neto. Untuk di pos 1 di kelompok kas di tahun 2019, Bank Sumut memiliki kas sebesar 851 miliar 986 juta 356.475.000 rupiah. Dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 999 miliar 260 juta 452.212 rupiah. Dan kalau dikalkulasikan itu surplus yang didapat atau peningkatan yang didapat pada Bank Sumut dari 2019 ke 2020 yaitu sebesar 147 miliar 274 juta 95.737 rupiah. Baik, untuk di pos kedua ada giro pada BI, di mana pada 2019 yaitu sebesar 1.471 miliar 880 juta 840.234 rupiah. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 1.007 miliar 814 juta 790.346 rupiah. Di mana penurunan tersebut sebesar 464 miliar 66 juta 49.888 rupiah. Kita lanjut di pos ketiga ada kelompok giro pada bank lain, di mana pada tahun 2019 itu nominalnya sebesar 37 miliar 498 juta 219.399 rupiah dan mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu sebesar 63 miliar 13 juta 699.606 rupiah. Di mana ketika kita kalkulasikan itu surplus atau peningkatan yang didapat dari tahun 2019 dan 2020 itu sebesar 25 miliar 519 juta 480.207 rupiah. Kita lanjut. Di pos keempat ada penempatan pada Bank Indonesia. Pada tahun 2019 itu nominalnya sebesar 1.512 miliar 624 juta 398.468 rupiah.
Dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3.795.795.983.51 rupiah. Di mana peningkatan ini ketika kita kalkulasikan itu sebesar 2.240.241.624.583 rupiah. Kita lanjut, ada efek-efek di mana di tahun 2019 itu sebesar 3.735.635.239.140 rupiah. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.757.356.057.024 rupiah, di mana penurunannya di tahun 2019 ke tahun 2020 itu sebesar 979.279.182.116 rupiah. Baik, di pos ke-6 ada surat berharga yang dibeli. Untuk di tahun 2019 itu sepertinya tidak ada atau nol, tidak ada surat berharga yang dibeli pada tahun 2019. Di tahun 2020 mengalami lonjakan atau peningkatan yaitu sebesar 701.464.200.000 rupiah. Di pos ke-7 ada kredit yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2019 itu totalnya sebesar 20.950.346.541.858 rupiah. Dan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 21.180.163.864.209 rupiah, di mana ketika kita kalkulasikan atau kita jumlahkan surplus atau peningkatan yang terjadi di antara 2019 dan 2020 itu ya sebesar 235.677.322.351 rupiah. Untuk di pos ke-8 ada kelompok pembiayaan syariah. Di tahun 2019 itu nominalnya sebesar 2.336.605.282.460 rupiah. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.880.680.297.33 rupiah, di mana penurunan tersebut sebesar 155.925.025.427 rupiah. Oke, kita lanjut di pos ke-9 itu ada penyertaan saham, di mana di tahun 2019 dan 2020 jumlahnya sama, yaitu sebesar 750 juta saham yang disertakan. Kita lanjut untuk pos ke-10 ada beban dibayar di muka, di mana pada tahun 2019 itu sebesar 22.862.604.866 rupiah. Dan di tahun 2020 bebannya berkurang sebesar 5.247.508.231 rupiah, di mana penurunan tersebut sebesar 17.615.635.056.056 rupiah. Baik, untuk di pos ke-11 ada pajak dibayar di muka, yang di mana tahun 2019 itu sebesar 2.614.912 rupiah. Dan di tahun 2020 itu sebesar 9.303.699 rupiah. Jadi kisaran
untuk pajak yang sudah dibayar itu sebesar 6.688.779 rupiah. Baik, itu di pos ke-12 itu ada aset hak guna. Di 2019 itu tidak ada nominal yang dibayarkan, dan di tahun 2020 itu sebesar 60.961.971.282 rupiah. Di pos ke-13 ada aset tetap, di mana tahun 2019 dan 2020 defisit yang dihasilkan itu atau peningkatan aset tetap di kedua tahun tersebut itu sebesar 60.761.971.282 rupiah. Untuk aset tak berwujud, di sini ada penurunan, di mana jika dijumlahkan dari kedua tahun tersebut sebesar 562.727.337 rupiah. Dan di pos ke-15 ada aset pajak tangguhan. Di sini juga terjadi penurunan, di mana jika dijumlahkan itu nominalnya sebesar 31.458.526.924 rupiah. Untuk pos ke-16 aset lain-lain atau neto di tahun 2019 itu sebesar 289.200.584.304 rupiah, dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 333.190.988.128 rupiah. Baik, kita lanjut. Jadi jumlah aset yang terjadi pada tahun 2019 sebesar 31.776.072.910.909 rupiah. Baik, kita lanjut. Di tahun 2020 jumlah asetnya sebesar 33.317.223.069 rupiah. Dan di mana ketika kita jumlahkan di sini di tahun 2019 dan 2020 ini terjadi peningkatan atau dibilang dikategorikan surplus bahasa akuntansinya, yaitu keuntungan yang terjadi sebesar 1.794.244.312.160 rupiah. Kita lanjut, ada kelompok liabilitas. Mungkin di sini saya tidak akan menyebutkan semua totalnya, tapi saya akan langsung saja menafsirkan atau menjumlahkan dari total keseluruhan liabilitas dan ekuitas ini untuk durasi juga kan. Baik, untuk di pos liabilitas itu ada 8 pos, di mana pada pos pertama ini ada liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, utang pajak, obligasi subordinasi, pinjaman yang diterima, liabilitas imbalan kerja karyawan, dan liabilitas lain-lain. Untuk jumlah liabilitas yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, yaitu di tahun 2019 itu sebesar 26.834.428.798 rupiah. Dan di tahun 2020 mengalami peningkatan. Baik,
Di sini jumlah liabilitas yang saya kalkulasikan atau saya jumlahkan ini terjadi peningkatan, yaitu sebesar 1.423.234.150.312 rupiah. Untuk dana sirkah temporer, di sini jumlah dana sirkah temporer ini mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020, yaitu penurunannya sebesar 15.715.2.466 rupiah. Baik, kita masuk ke kelompok kita masuk di kelompok ekuitas, di mana di kelompok ekuitas ini terdapat beberapa pos. Untuk di pos pertama ada modal saham. Modal saham yang ada pada tahun 2019 itu sebesar 1.848.999.230.000 rupiah. Dan di tahun 2020 modal sahamnya naik atau meningkat, yaitu sebesar 2.054.865.220.000 rupiah. Di mana kalau kita jumlahkan peningkatan yang terdapat pada dua periode tersebut sebesar 205.905.990.000 rupiah. Baik, ada lagi tambahan. Baik, kita masuk ke pos kedua, ada tambahan modal di sektor bersih, di mana jumlah pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 41.408.496.822 rupiah. Jadi untuk jumlah ekuitas yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, yaitu terdapat peningkatan di sini atau bisa dibilang surplus, di mana peningkatan tersebut sebesar 386.164.275 rupiah. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Tetap pantengin channel YouTube saya. Kemungkinan besar banyak video-video yang menarik untuk di kemudian harinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel YouTube saya. Tetap jaga kesehatannya, stay safe, memakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Saya Muhammad Iqbal Karo-Karo. Sampai jumpa kembali dan salam sehat.